Perkenalkan, nama saya Ayudini Kartika Putri atau biasa dipanggil Putri. Saya dari Usaha Desa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hal pertama yang harus teman-teman persiapkan sebelum usaha. Bukan uang, bukan pasar, tapi adalah diri teman-teman sendiri. Nah, ini adalah episode tentang karakter wirausaha. Nah, ada 10 karakter wirausaha yang harus teman-teman siapkan. Nah, ini harus benar-benar ada di dalam pola pikir teman-teman, karena masalah terbesar itu bukan pandemi. Oke, pandemi memang masalah, tapi di dalam usaha yang harus teman-teman siapkan itu bukan terkungkung pada pandemi itu, tetapi teman-teman harus menjadi kreatif. Nah, itulah tantangan seorang wirausaha. Secara pola pikir atau mindset, teman-teman itu harus kuat dulu. Nah, ini ada 10 karakter wirausaha yang teman-teman harus punya. Yang pertama adalah teman-teman harus punya kemauan dan kemampuan untuk mencari informasi. Nah, pencarian informasi ini penting untuk teman-teman tahu apa sih yang jadi permintaan orang-orang, apa sih yang jadi kebutuhannya, apa sih yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, teman-teman bisa gali informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan apa yang menjadi kemauan orang-orang itu. Paling tidak orang-orang sekitarnya teman-teman. Yang kedua, setelah teman-teman mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, teman-teman mulai bisa tuh yang namanya melihat peluang. Jadi seorang wirausaha itu harus pintar-pintar melihat peluang. Bagaimana caranya? Ya dengan mencari informasi tadi. Dari informasi tadi teman-teman tahu kebutuhannya apa saja sih. Nah, yang menjadi kebutuhan orang-orang itu menjadi peluang usaha buat teman-teman. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan peluang usaha yang tepat untuk teman-teman jalankan. Nah, yang ketiga adalah usaha teman-teman itu harus memiliki tujuan. Tujuan usaha tidak cukup hanya ingin menambah pemasukan atau membantu orang tua. Tujuan usaha itu harus rinci. Misalnya, Usaha Desa punya tujuan menciptakan 1 juta entrepreneur desa. Nah, itulah tujuan usaha. Kenapa Usaha Desa bisa berdiri sampai sekarang? Karena kita punya semangat untuk menciptakan 1 juta entrepreneur desa. Begitu juga usaha teman-teman. Biarpun usahanya bisa dikatakan kecil-kecilan seperti menjahit atau berjualan pakaian yang dikatakan kecil-kecilan, itu tetap harus memiliki tujuan. Misalnya punya toko atau nambah cabang atau ingin menambah aset. Nah, itu adalah tujuan usaha yang benar-benar rinci harus teman-teman canangkan. Jadi teman-teman punya semangat untuk mencapainya. Selanjutnya, karakter yang keempat adalah teman-teman harus berorientasi pada kualitas. Konsumen pilih-pilih nih soal barang, teman-teman harus penuhi keinginan mereka itu. Nggak bisa sembarangan asal jual murah tapi tidak memperhatikan kualitas. Nah, bisa seperti itu. Kalau sasaran teman-teman memang yang cari murah aja, bisa kualitas memang tidak terlalu dipertimbangkan. Tapi kalau teman-teman mau jual mahal, mau jual produk dengan harga yang lebih tinggi, dengan keuntungan yang lebih tinggi, tentunya teman-teman harus memperhatikan kualitas. Jadi pastikan kualitas itu baik supaya pelanggan teman-teman itu puas. Nah, yang kelima adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, pelayanan ini sangat-sangat penting membuat konsumen itu balik ke teman-teman. Bayangin kalau misalnya di warung dilayaninnya mau berapa, Mbak? Ya, males-malesan kayak gitu. Apa mereka akan balik lagi? Apa teman-teman senang dilayani seperti itu? Nah, maka berorientasi pelayanan itu menjadi penting. Perhatikan itu, maka pelanggan teman-teman itu akan kembali kepada teman-teman. Kemudian yang keenam adalah siap menghadapi tantangan. Kondisi krisis seperti pandemi sekarang ini itu adalah tantangan bagi wirausaha. Hampir semuanya mendapatkan dampaknya, merasakan dampaknya. Maka inilah tantangan teman-teman untuk menjadi lebih kreatif lagi. Jangan diam saja, jangan berpasrah pada kondisi, tapi justru teman-teman harus jadi lebih kreatif. Bisa apa ya? Apa yang dibutuhkan sekarang? Masker, hand sanitizer, apalagi snack misalnya. Nah, itulah teman-teman yang harus menjadi kreatif. Itu tantangan seorang wirausaha. Kalau teman-teman belum punya kemampuan, belum punya keinginan untuk menghadapi tantangan itu, nanti di kondisi sulit teman-teman akan kesulitan sendiri. Maka ayo rubah pola pikirnya. Kita harus siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Kemudian yang ketujuh adalah teman-teman harus memiliki perencanaan yang sistematis. Ada yang bilang, udah yang penting mulai aja dulu. Oke, teman-teman bisa seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya terjadi resiko yang teman-teman tidak bayangkan sebelumnya, teman-teman akan tidak siap. Kecenderungannya akan tidak siap seperti itu. Maka teman-teman perlu melakukan yang namanya perencanaan.
Nah, perencanaan ini penting buat teman-teman melihat kondisi sekarang, kapasitas teman-teman dengan peluang-peluang yang ada. Teman-teman buat strategi yang matang untuk menghadapi masalah itu, jadi teman-teman bisa bertahan sampai jangka waktu yang lama. Nah, yang kedelapan yang sering dilupakan oleh orang-orang itu adalah jaringan. Jadi pentingnya memiliki jaringan untuk usaha teman-teman. Sekarang teman-teman punya media digital. Kalau teman-teman punya banyak follower, teman-teman punya banyak nomor di WA, punya banyak teman, maka teman-teman cenderung akan lebih mudah memasarkan produk teman-teman paling tidak di lingkungan sekitar teman-teman saja. Nah, dengan lingkungan sekitar teman-teman mengenal usaha yang teman-teman tawarkan, mereka yang puas akan menawarkan ke jaringan mereka lagi. Maka semakin luas jaringan teman-teman akan semakin baik dan semakin menguntungkan buat teman-teman mempromosikan usaha. Nah, itulah pentingnya jaringan. Jadi, bertemanlah sebanyak-banyaknya, perluas jaringan teman-teman seluas-luasnya. Ini akan menguntungkan teman-teman nanti di pemasaran. Oke, yang ke-9 itu, ini yang orang paling banyak takut untuk memulai usaha, yaitu keberanian untuk mengambil resiko. Nah, seorang wirausaha tidak akan mulai menjalankan usahanya kalau tidak berani mengambil resiko. Takut rugi, takut ditipu, takut tidak laku. Nah, itu memang yang akan dihadapi semua wirausaha. Tapi kalau teman-teman tidak mulai, teman-teman tidak akan tahu. Nah, selagi usia masih muda, ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencari formula yang cocok untuk usaha teman-teman. Jadi usaha apa sih yang paling cocok? Ada pengusaha yang mencoba sampai 20 kali sampai akhirnya dia berhasil sekarang. Ada yang sekali jadi bisa berhasil, tapi tidak bertahan lama. Nah, itu adalah karakter yang harus teman-teman punyai, yaitu mengambil resiko. Kalau teman-teman tidak berani mengambil resiko, maka apa yang menjadi cita-cita teman-teman tidak akan tercapai karena tidak teman-teman mulai dari sekarang. Nah, yang terakhir adalah teman-teman harus percaya diri. Usaha tidak akan berkembang kalau teman-teman malu untuk mempromosikan usaha teman-teman. Nah, maka percaya diri ini sangat-sangat teman-teman perlukan. Banyak pertanyaan, gimana Mbak caranya percaya diri? Saya tuh pemalu banget gitu loh. Nah, caranya adalah teman-teman memenuhi 1-9 tadi. Ketika teman-teman sudah penuhi 1-9, saya yakin teman-teman bisa jauh lebih percaya diri karena teman-teman sudah punya bekal yang matang untuk mempromosikan usaha teman-teman. Nah, itu tadi 10 karakter wirausaha yang harus teman-teman miliki. Nah, teman-teman memang tidak harus langsung punya ke-10-nya. Teman-teman bisa list dulu, evaluasi diri, yang mana yang sudah saya punya dan yang mana yang saya belum punya. Nah, pelan-pelan sambil kita jalan, teman-teman penuhi tuh satu-satu. Kayak yang sebelumnya belum pernah bikin perencanaan, sekarang kita akan mulai bikin perencanaan. Yang sebelumnya masih malu-malu, masih belum percaya diri, kita tingkatkan lagi kepercayaan diri dengan lebih banyak berteman. Jadi seperti itu, evaluasi diri tidak harus langsung semuanya teman-teman punya. Dengan berproses, dengan teman-teman mau belajar jauh lebih baik lagi, jadi jauh lebih baik lagi, teman-teman akan bisa penuhi 10 ini dan saya yakin usaha teman-teman akan lancar dan memberikan manfaat buat teman-teman dan orang-orang sekitar. Sekian dari saya, ikuti terus video-video dari Usaha Desa dan Berdesa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!